Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat ditujukan sebagai bukti bahwa saya telah melaksanakan PLP pertemuan ke-5 di SMA Negeri 1 Kahayan Hilir. Saya mengajar di kelas 10 IPS 1, mata pelajaran ekonomi dengan materi sistem ekonomi. Dulu ya. Segala kegiatan ekonomi diatur pemerintah. Dua hak milik perorangan tidak diakui kecuali sudah dibagikan. Ketiga, semua orang jalan kak, mau aku sendiri jaga. Dengan apa namanya? Komando kan kalau sistem ekonomi Pancasila itu ada di sana sila misalnya sila keroyokan situlah bedanya seperti kita itu. Karena durasi untuk Zoom meeting dibatasi hanya 30 menit, saya mengirim link YouTube mengenai sistem ekonomi melalui grup WhatsApp sebagai materi tambahan. Pecahkan masalah ekonomi secara bersama-sama. Adapun ciri dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama adalah pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomiannya secara bersama-sama ya guys. Jadi pemerintah itu bertindak sebagai produsen, juga bertindak sebagai konsumen. Begitu pula swasta atau masyarakat. Bertindak sebagai produsen, juga bertindak sebagai konsumen. Jadi saling melengkapi. Yang kedua, walaupun tatanan ekonomi itu merupakan mekanisme pasar, tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Misalnya, untuk harga jual ditentukan oleh penjual, tetapi pemerintah tetap mengeluarkan undang-undang atau peraturan tentang harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah, gunanya untuk melindungi konsumen maupun untuk melindungi produsen. Ciri yang ketiga yaitu terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Jadi persaingan yang ada ini masih bisa dikendalikan. Jadi untuk kegiatan monopoli atau kejadian monopoli masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama adalah terjaminnya kestabilan ekonomi karena pemerintah masih mengatur, mengawasi, bahkan ikut mengelola perekonomian. Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah. Jadi ada beberapa usaha yang difokuskan oleh pemerintah, misalnya kalau di Indonesia di bidang telekomunikasi, atau misalnya pemerintah mendirikan PLN, atau pemerintah di bidang perhubungan dia mempunyai perusahaan kereta api. Jadi pemerintah lebih fokus menggerakkan sektor usaha yang dimiliki, sedangkan sektor-sektor lain bisa dipegang oleh masyarakat. Yang ketiga, kelebihannya terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Dan yang keempat, terdapat pengakuan hak atas milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Jadi kalau kalian ingin menguasai tanah atau ingin memiliki kendaraan, itu masih diperbolehkan, tetapi ada batasannya. Tidak sampai satu pulau dikuasai oleh satu orang, itu tidak. Jadi ada batasan untuk menguasai sumber produksi. Falling you